nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, Gereja Katolik di seluruh dunia hari ini merayakan pesta Salib Suci. Hari kemenangan salib Kristus. Hari ini hendaknya kita menoleh jauh ke belakang dan melihat apa yang telah dilakukan serta dialami Yesus di Gunung Kalvari. Sebuah peristiwa yang sangat sulit diterima oleh pikiran manusia jika dirinya belum dicerahkan oleh Roh Kudus. Lewat peristiwa kematian di kayu salib itu, kita para muridnya ditinggikan dalam Dia dan mampu melihat kemenangannya yang sangat mengagumkan. Saudara-saudariku yang terkasih, peninggian Yesus dalam Injil Yohanes yang kita renungkan ini menunjuk kepada ular tembaga yang harus ditinggikan ketika bangsa Israel masih berkelana di padang gurun menuju tanah terjanji, dan diserang oleh ular-ular tedung seperti digambarkan dari kitab Bilangan. Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Itulah yang disampaikan dalam bacaan pertama hari ini. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Melalui firman ini sangat jelas bahwa peninggian Anak Manusia
mengacu pada penyaliban Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, di rumah setiap orang Kristen lazimnya digantungkan sebuah salib. Biasanya salib digantungkan di tempat yang strategis. Dari segi estetika, salib itu memang indah. Maka tidak heran bila salib sering dijadikan sebagai hiasan atau dekorasi. Bahkan orang yang tidak beriman kepada Kristus pun ada yang menggunakannya sebagai aksesori. Tetapi saudaraku yang terkasih, bagi orang Kristen, salib Tuhan tidaklah sebatas hiasan, aksesori, namun sungguh sebagai simbol iman kita akan Yesus Kristus. Kita menggantungkan salib di rumah berarti kita mengimani serta memuliakan Kristus setiap saat. Kita menempatkan salib di tempat yang strategis berarti Kristus mendapat tempat yang utama di hati kita. Dengan memandang salib, kita akan melihat cinta Yesus yang sangat besar bagi manusia. Kematiannya di salib adalah demi keselamatan manusia. Salib Tuhan mengajak kita untuk mewujudkan kasih yang sama kepada sesama kita. Dengan demikian, salib Tuhan merupakan inspirasi kepada kita untuk lebih mengenal cinta Yesus dan membagikannya kepada orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, pada pesta salib suci hari ini, marilah kita bersuka cita atas karya salib Kristus dan dengan penuh keyakinan masuk ke dalamnya. Salib Kristus memiliki kuat kuasa bagi kita, dan Allah memaksudkan salib itu akan membawa hidup dan pertolongan bagi kita. Sadarilah bahwa Yesus yang tersalib membawa keselamatan Allah bagi kita semua yang percaya kepadanya. Kalau kita melihat kayu salib, kita melihat ada dua palang kayu, satu yang vertikal dan satu yang horizontal. Sungguh menjadi simbol yang berarti bagaimana kasih kita kepada Allah yang vertikal, sedangkan kasih kita kepada sesama kayu yang horizontal. Semoga dengan melihat salib sungguh membuat kita sadar kita harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Ya Tuhan Yesus, kami percaya bahwa salib-Mu merupakan tanda paling agung dari cinta kasih-Mu kepada umat manusia. Semoga Roh Kudus-Mu menjaga kami agar senantiasa dapat mengikuti jejak-Mu sebagai murid-murid-Mu yang baik. Tetaplah Engkau mendampingi kami memikul salib dalam hidup ini, sebab Engkaulah penyelamat sejati kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf
yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.